Tapi juga kali ini eh, nggak langsung, ini baru clue-cluenya aja. Kan udah dikasih souvenir. Jawabannya kan ada dalam souvenir. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Rusdi, Bu Ninur, dan adik-adik sekalian. Kita bahas mengenai sistem komplement ya. Nih, silakan Noval di siapa nih? Viola. Viola, silakan dibaca soal nomor satunya. Ada Viola nggak? Ada ya. Viola, silakan. Yang pertama, soal nomor 1, tuliskan 3 produk akhir ataupun kejadian yang merupakan terminasi dari aktivitas komponen-komponen sistem komplement. Nah, ini kan 3 produk ya. Setelah saya lihat kelompok 1, ini kelompok 1 ya, benar nggak sih? Ya. Yang dijawab adalah 3 jalur. Yang ditanya 3 produk. Berarti terminasi dari kerjanya sistem komplement. Ya, Viola ya. Itu di artikel yang saya lampirkan itu ada kan ya, Nova? Halo? Halo? Iya, Bu. Viola, Novita Nova ini siapa? Nova? Kanona itu. Ada, Novita Nona. Oh, Nona. Nona, udah jelas ya? Pertanyaannya kan 3 produk akhir dari sistem kerja komplement. Kelompok 1 menjawabnya 3 jalur. Yang ditanya produk. Ya? Iya, Ibu. Mohon maaf, mau ngejelasin. Ya. Jadi Ibu, awalnya tuh bingung, soalnya yang ada di PPT sebelumnya kita tidak melihat, udah terakhir baru lihat pas yang diminta jawaban sama Naufal, jadi kita patokan di PPT, Bu. Patokannya di literatur ya, nggak apa-apa. Nggak usah minta maaf kalau nggak salah. Kalau ujian nyontek baru. Ini ntar diperbaiki lagi ya, soal ini ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Sekalian Nona, nomor 2 soalnya. Baca. Nomor 2 itu pada kondisi apakah sistem komplement diaktifkan secara maksimum. Jawabannya itu pada kondisi sistem antibodi terikat dengan patogen secara langsung. Oke, ini sudah sepertiga dari jawabannya. Kan dibilang kapan kondisi sistem komplement itu diaktifkan secara maksimum. Diaktifkan secara maksimum. Nah, ini di nomor 1 udah dikatakan oleh kelompok 1 bahwa sistem komplement diaktifkan melalui 3 jalur. Meskipun jawabannya melenceng dari ditanya, tapi mereka sudah menjelaskan jalur-jalur yang dapat mengaktifasi sistem komplement kan. Apa aja itu, Vika, jalurnya di sini? Iya, Ibu. Suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar. Itu ada klasik, lektin, sama alternatif. Oke, yang saya hijau ini dia klasik, alternatif, sama lektin. Nah, ibarat kalau misalnya apa ya, kalau di mesin apa ya Pak Rusdi ya? Jadi kalau mesin itu kalau silindernya, mesin 3 silinder, 3-3-nya harusnya maksimal kan kerja kalau 3-3-nya aktif kan. Nah, demikian juga ada sistem komplement, dia aktif jika ada pemicu, ada kondisi yang memicu teraktivasinya sistem komplement di ketiga jalur tersebut, ya kan? Itu maksimumnya. Nah, gitu. Ya. Terus kapan dia aktif secara minimum?
ya saat tidak ada infeksi, tapi kan nggak mungkin nggak ada infeksi, maksudnya tidak ada apa dalam kondisi orang sehat aja, nah dia minimum. Tapi saat ada kondisi yang menyebabkan 3 jalur dia teraktivasi langsung 3 jalur, itu maksimumnya di situ. Nah, jadi ada setengah yang kurang maksimum ada, misalnya kalau orang terinfeksi Streptococcus mutan, ya itu kan dia Streptococcus mutan tuh dia bisa menimbulkan antibodi kan, ya kan Nona? Kalau antibodi berarti jalur apa tuh Nona yang teraktivasi? Kalau ada antibodi antigen, si komplement teraktivasi melalui jalur plastik, alternatif, atau lektin, Nona? Oh, kalau teraktivasi itu alternatif bukan? Plastik, ya. Jadi 3 itu, ini bacaan kamu, coba baca nih, yang di kursor saya dibaca nih, jalur plastik nih, lihat nih, baca Nona. Jalur plastik diaktifkan ketika C1Q mengikat antibodi yang melekat pada antigen. Nah, udah stop. Jadi kalau Streptococcus mutans tadi dapat karena punya antigen berikatan dengan antibodinya kita, berarti yang teraktifkan adalah jalur plastik. Nah, si Streptococcus ini punya protein-protein lagi kan, yang juga bersifat antigen, berupa antigen. Maka ini kan juga antigen, maksudnya protein-protein dalam sel, protein-protein sel bakteri Streptococcus mutan itu kan, kalau Streptococcus patogen itu kan dimakan oleh makrofag. Kadang-kadang makrofag itu makannya tidak bersih ya, ada yang tersisa, yang terlepas dari cengkeraman dia ya. Nah itu akan memicu sistem komplement diaktifkan melalui jalur alternatif. Nah, udah 2 jalur si Streptococcus mutan ini menginfeksi kita dan menyebabkan sistem komplement kita teraktifkan dari 2 jalur, yaitu klasik seperti yang Nona bilang tadi, dan jalur alternatif. Nah, apakah mutan itu bisa mengaktifkan sistem komplement dari jalur lektin? Nah, kalau lektin ini, Vika, lektin itu punya siapa? Vika, host atau patogen lektin? Vika. Halo Vika. Vika sepertinya gangguan sinyal, Bu. Oke. Siapa yang bisa jawab kelompok 1? Viola? Viola? Ibu, mohon maaf Ibu, di jalan. Kamu lagi nyetir apa lagi ngapain nih? Apa lagi? Iya Ibu, mau ke gereja. Ke gereja? Ada acara gereja gitu? Halo? Oke. Nona, ini lektin punya siapa? Host apa patogen, Nona? Kalau lektin itu komplement terminal itu berarti punya host ya, Bu? Lektin itu punya host, ya benar. Nah, lektin yang punya host ini akan selalu berikatan dengan manusa. Manusa punya bakteri. Nah, tinggal S mutan itu punya manusa nggak? Ternyata S mutan bukan tipe bakteri yang memiliki manusa. Ya, manusa yang berikatan dengan lektin. Jadi, kalau orang terinfeksi Streptococcus mutan, maka sistem komplementnya hanya teraktivasi melalui 2 jalur. Apa itu tadi? Plastik dan alternatif. Apakah kalau terinfeksi S mutan berarti sistem komplementnya itu teraktivasi secara maksimum? Dengan demikian, Noval?
Halo Nova. Maaf Bu Erni putus-putus Bu. Jadi kan tadi kita udah tahu bahwa jawaban Nona, jawaban Viola dan Vika itu bahwa waktu S mutan menginfeksi kita, maka maka sistem komplement diaktifkan hanya melalui jalur plastik dan alternatif, jalur lektin enggak kan? Nah, berarti apakah saat terinfeksi S mutan itu sistem komplementnya itu sistem komplement kita diaktifkan secara maksimum? Kan hanya 2 jalur yang ini menyebabkan aktivasi sistem komplement. Maksimum nggak tuh namanya? Enggak ya Bu. Ya, enggak ya, karena kalau maksimum ketiga-tiganya. Kecuali kalau orang yang terinfeksi apa misalnya? Genus Mycobacterium, apa itu? Mycobacterium lepra, Mycobacterium tuberculosis. Si bakterinya itu punya manosa, maka tiga-tiganya masuknya bakteri genus Mycobacterium menyebabkan sistem komplement teraktifkan melalui 3 jalur tersebut. Nah, ternyata SARS-CoV-2 juga dia punya manosa. Nah, makanya SARS-CoV-2 saat orang terinfeksi SARS-CoV-2 itu komponen teraktivasi secara maksimum, ya. Oke, sekarang Nona nomor 3 coba dibaca soalnya. Masih buat Nomor 3 itu jalur apakah yang tetap mengaktifasi sistem komplement selama tubuh berada dalam kondisi homeostatis normal. Kemudian jawabannya itu jalur alternatif. Alasannya apa nih Nona? Ini jawabannya udah benar, ya. Alasannya apa? Kalau kita kondisi normal kan tubuh kita nggak kalaupun ada sedikit tidak sampai menyebabkan terbentuknya antibodi gitu ya. Paling yang ada tuh benar antibodi memori aja. Ya. Jadi kalau hemostatis normal antibodinya ada nggak antibodi spesifik yang jumlahnya tinggi? Enggak kan? Nah, berarti nggak mungkin sistem komplement teraktivasi oleh jalur plastik, apalagi melalui jalur lektin. Jadi jawaban kelompok 1 benar, jalur alternatif. Nah, ini yang kasih masukan ini siapa Nona? Nona, Vika, atau Viola ini? Ini kalau yang jawaban 1, 2, 3 itu, kalau sebenarnya ini saya yang bikin, tapi saya diskusi sama Vika. Yang mana? Yang 3-3 nih. 3-3-nya, oke. Ya, jadi baca. Jadi nanti tolong diperbaiki yang nomor 1 ya Nona ya. Tadi siapa tuh? Viola pergi ya. Ibu harusnya nomor 1 jawabannya gimana Bu? Produknya maksudnya? Ada tuh. Nanti dijelaskan ya Nona tapi ya. Yang nanya sekarang siapa nih? Vika ya? Oh. Iya Bu. Mohon maaf jaringannya. Oh, jadi kan katanya produk. Tapi yang dijawab sama kelompok 1 3 jalur aktivasi kan? Iya Bu. Tadi saya juga nyari produknya belum ketemu sih Bu. Ada di artikel yang kemarin, bukan artikel yang semalam, yang kemarin. Ya, nanti dijelaskan ya, saya sebutkan beberapa. Yaitu apa? Terbentuknya MEC, membran T kompleks, terus menginduksi adanya apoptosis. Jadi sel yang terinfeksi terinduksi untuk apoptosis dan nekrosis kayak gitu. Ada juga lisis ya. Nanti tapi dijelaskan ya secara singkat perbedaan prosesnya. Oke, Vika? Ya. Jadi kalau ditanya produk, jawabnya produk. Kalau ini kan awal nih, jalur pengaktifasi ini di awal kan. Sedangkan ditanya di ujungnya, terminasinya. Oke? Ya, makasih kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 2 kan Novel ya? Kelompok 2 silahkan. Farha. Farha? Indar Dewi?
Terus Sinta, siapa nih yang mau baca? Iya, Bu. Ya, silakan soal nomor pertama dari soal kelompok 2. Eh, apakah apa yang menyebabkan seorang penderita SLE, penyakit SLE yang menderita suatu penyakit infeksi akan lama masa penyembuhannya dibanding dengan orang yang sehat? Baca ininya. Jawabannya itu karena sistem lupus eritematosus merupakan penyakit inflamasi yang menyerang autoimun Ya. atau kekebalan tubuhnya menyerang tubuhnya sendiri karena produksi antibodi yang berlebihan. Lupus disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang keliru sehingga mulai menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri. Sistem kekebalan tubuh penderita lupus akan menyerang sel, jaringan, dan organ yang sehat. Menyerang bagian tubuh seperti kulit, sendi, sel darah, paru-paru, dan jantung. Penderita penyakit lupus mengalami kehilangan kemampuan untuk melihat perbedaan antara substansi asing dengan sel dan jaringan tubuh sendiri. Autoimun ini membentuk kompleks dan inflamasi yang mengakibatkan peradangan dan kerusakan pada jaringan, sehingga jika terjadi infeksi, penyembuhan akan lama. Karena suatu komplemen yang normal diaktifkan oleh stimulus yang tidak normal seperti mikroorganisme yang persisten. Jalur dominan untuk aktivasi komplemen pada SLE adalah jalur klasik. Komplemen-komplemen seperti C3 dan C4 akan menurun seiring aktifnya SLE. Kemudian kadar C4 yang rendah menggambarkan aktivitas penyakit serta defisiensi produk parsial, dan C3 rendah menggambarkan aktivasi komplemen. Jadi ini lihatnya dari mana? Siapa sih tadi yang Indar ya? Iya, Bu. Ya. Ini lihat dari mana untuk menjawabnya sumbernya, Indar? Teman-teman ada yang menjawab dari jurnal. Sebenarnya jawaban ini, Bu, jawaban antara gabungan kami yang referensinya itu berasal dari jurnal, Bu. Oke, ya. Ya, jadi ini udah tepat ya, Adik. Cuman kalau ada yang bingung, kan di atas disebutkan SLE itu apa gitu kan. Ciri-cirinya tuh bagaimana gitu. Nah, yang utamanya adalah orang yang mengalami SLE itu jumlah C3 C4-nya ini kan komponen-komponen kan, Indar, itu di bawah normal. Sedangkan C3 C4 itu adalah kalau dilihat dari skemanya merupakan komponen pusat ya. Komponen pusat. Kan semua jalur aktivasi di tengah-tengahnya mengarah ke C3 C4 kan, Indar. Nah, kalau C3 C4-nya rendah, misal pada SLE, maka proses terminasi yang tadi Ibu tanyakan di soal nomor 1 kelompok 1 ya akan berkurang produknya, ya kan? Apa tadi produknya? Pembentukan member attack kompleks. Kompleks. Itu berkurang. Terus proses induksi sel yang terinfeksi menjadi matinya dengan cara apoptosis bukan nekrosis juga berkurang. Sehingga banyak yang sel yang terinfeksi kita itu si pasien SLE ini jadinya ke arah nekrosis, padahal sel yang matinya dengan cara nekrosis dia akan menyebarkan racun-racun produk akibat infeksi itu akan keluar begitu aja sehingga merusak sel tetangga yang masih sehat. Nah, itu ruginya konekrosis. Kemudian juga berkurangnya produk yang terakhir dari sistem komplemen lisisnya sel yang terinfeksi maupun sel patogen jadi berkurang semua. Akibatnya proses inflamasinya menjadi lebih lama, prolong ya. Ya, bagus, terima kasih. Soal nomor 2, Sinta, silakan jawabannya. Ini soalnya ya, sorry. Sinta, silakan soal nomor 2.
Yang nomor 2, jelaskan peranan Suaranya kecil ya? Apa di saya aja? Iya, Bu. Kecil, Bu. Ya, nomor 2, jelaskan peranan komponen sistem komplement dalam opsonisasi. Ya. Sistem komplement ini merupakan salah satu sistem enzim serum yang berfungsi antara lain untuk lisis bakteri, opsonisasi yang meningkatkan fagositosis partikel antigen, lalu mengikat reseptor komplement spesifik pada sel sistem imun, produksi antibodi. Lalu melekatkan antibodi dengan fragmen komplement pada reseptor spesifik yang terdapat pada sel fagosit tidak hanya menyebabkan opsonisasi, tetapi juga memicu terjadinya fagositosis. Opsonisasi ini merupakan lapisan partikel antigen oleh antibodi dan atau oleh komponen komplement sehingga lebih mudah dikenali dan cepat dimakan fagosit. Dengan adanya lapisan tersebut, maka sel fagosit ini akan lebih mudah untuk mengenali bakteri dan akan lebih mudah untuk dilakukan proses fagositosiknya. Kemudian akan melakukan kemotasis yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan fagositik dari sel fagositnya. Opsonisasi ini disebabkan oleh sel C3b atau opsonin yang teraktivasi dan dimakan oleh sel fagosit. Ya. Udah cukup jelaskan ya. Jadi kemarin siapa ya yang nyebut opsonisasi rada-rada berulang-ulang? Zaki, Bu. Jaki, mana Jaki? Dia tuh nggak ngerti, bukannya nggak ngerti, tapi nyebut opsonisasi. Gimana Jaki? Jaki mana? Hadir, Bu. Oke. Gimana Jaki? Kan kemarin kamu yang presentasi mengenai ini. Benar nggak? Iya. Oke ya. Oke, next. Terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3 sekarang. Silakan dibaca. Putri boleh. Putri, kelompok 3, ayo. Atau Anis, terserah. Baik, Bu. Saya akan membacakan soal nomor 1, komponen sistem komplement. Sistem imun tergolong makromolekul apa yang kami temukan adalah makromolekul dalam bentuk protein plasma. Dan untuk yang soal kedua, berapakah jenis komponen sistem komplement tersebut? Ada 9, terdiri dari C1 sampai C9. Dan pertanyaan ketiga, jelaskan peranan sistem komplement dalam proses apoptosis. Jadi sistem komplement berupa protein ini akan melilit karbohidrat mikroba, kemudian akan terjadi proteolisis yang dilakukan oleh molekul komplement protease. Nah, dari proteolisis ini kemudian akan meningkatkan vascular permeability dan opsonisasi pada permukaan patogen, hingga kemudian akan terjadi apoptosis dari patogen. Ya. Bagaimana? Jadi nomor 1 itu disebutkan komponen sistem komplement. Ya, ini benar. Nah, nomor 2. Kita lihat. Kita lanjut nomor 2 ya. Berapa jenis komponen sistem komplement tersebut? Ada 9. 9 ini jenisnya ya. Ada D ya. C1, C sampai C9. Tetapi kalau ditanya berapa jenis itu, bukan jenis besarnya ini, tapi kan ada 3A, 3B gitu kan, 5A, 5 C5A, C5B, C3A kayak gitu kan. Itu semua sekitar saat beberapa tahun lalu sudah 30. Ya. C1Q, C1R kayak gitu, ada 30 ya, ada ya. Nah, nomor 3 bagaimana? Tadi yang jawab kan Putri ya. Nomor 3 Anis bagaimana? Iya, halo Ibu. Nomor 3 ini tadi gimana? Iya, jadi sistem komplement. Ya, Anis. Mohon maaf Ibu, ada petir. Jadi sistem komplement berupa protein ini akan melilit karbohidrat dari mikroba, kemudian akan terjadi proteolisis yang dilakukan oleh molekul komplement protease.
Nah, dari proteolisis ini kemudian akan meningkatkan vascular permeability dan opsonisasi pada permukaan patogen hingga kemudian akan terjadi apoptosis dari patogen. Ini ada kan di artikel ya yang saya beri. Jawabannya apakah ini Salwa? Ada yang baca nggak artikel yang lampirkan minggu lalu? Novel sudah baca artikel itu? Novel? Belum, Bu. Belum semua. Kelompok 3 tolong diperbaiki ini ya. Ini diperbaiki karena memang ya prosesnya ya dia sistem komplement ini akan mengikat karbohidrat mikroba ya. Dia terjadi proteolisis. Nah, terus dari proteolisis meningkat terjadi vascular permeability-nya meningkat, kan otomatis terjadi dilatasi kan dari sel-sel yang terinfeksi. Lalu opsonisasi pada permukaan sehingga terjadi apoptosis dari patogen. Nah, yang terjadi apoptosis dari patogen, masalahnya yang mengalami apoptosis itu bukan patogen, tapi adalah sel yang terinfeksi. Ini sel yang terinfeksi, ya. Ini sel yang terinfeksi, gitu. Kalau patogen dilisis sama komplement, ya. Jadi yang dimaksud apoptosis ini adalah apoptosis dari sel yang terinfeksi, gitu. Sel kita yang terinfeksi patogen, oke. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 3 nanti di ini lagi ya. Tolong yang nomor 3-nya direvisi ya. Baik, Ibu. Ya, ada di itu jurnal yang saya berikan, yang saya sampaikan. Ya, kelompok 4 terakhir nih. Kelompok 4. Cepat ke kelas. Ya Bu, akan saya bacakan buat soal nomor 4. Yang pertama itu kan apa fungsi sistem komplement bagi sistem pertahanan alamiah. Jawabannya fungsinya itu yaitu untuk mengikat reseptor komplement spesifik pada sel-sel imun, inflamasi, dan beberapa molekul imunoregulator pembersihan imun, yaitu membuang sisa-sisa bahan imunitas, kompleks imun, dan mengirimnya ke limfa dan hati untuk dihancurkan. Kemudian untuk jawaban nomor 2, di manakah komponen-komponen sistem komplement diproduksi oleh tubuh? Jawabannya, komponen-komponen dari sistem komplement disintesis di liver oleh sel-sel hepatosit, termasuk di dalamnya monosit, makrofages, fibroblast, sel epitel, dari gastrointestinal dan saluran genital. Dapat juga dihasilkan di membran protein yang terekspresi pada permukaan sel. Oke, makasih Salwa. Jadi Dade, ini yang saya garis, ini jawabannya udah benar ya. Yang saya garis highlight kuning ini kalau nggak salah tambahan setelah ada artikel ya, Noval ya? Dari artikel kan? Iya, Mem. Mem, Bu. Wah, bahasa Inggris kamu lancar banget, friendly. Jadi, tadinya kelompok ini hanya sampai liver kan? Ya, gitu maksud saya. Jadi, kerjakan. Baik, kalau kemarin kan udah saya kirimin artikel yang semalam. Tapi kalau ini kan belum kasih artikel. Jadi, lebih kelihatan sebenarnya sih gitu. Cuman kan kasihan ya kalau cek lagi ntar dapat artikel kalau lagi kerja ya. Oke, terima kasih kelompok 4. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Saya stop share, siap-siap untuk kelompok presenter hari ini. Ada yang mau bertanya? Silakan disiapkan ya kelompok penyaji hari ini.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin cukup Bu Erni ya. Langsung ke presentasi saja Ya, Bu. silakan. Ya, sembari saya kan hanya menunggu yang presentasi. Mungkin Vika, Alhamdulillah. tadi si Vika minta tolong di share screen Bu Erni. Oh ya, silakan. Nanti jawaban hari ini minggu depan kayak gitu ya. Baik Bu Erni. Berarti kita review dulu gitu ya Bu ya. Vika mungkin atau Kanona atau Ya silakan cepetan. Viola. Biar bisa di share screen. Halo? Kelompok 1? Yang mau share screen Noval ya? Apa gimana nih ceritanya? Iya Bu Erni. Tapi belum dikirimkan PPT-nya Bu. Bukannya dulu kita sepakat PowerPoint itu dikirim ke GD dulu sebelum Google Drive. ya, ya kan? Ya minggu depan GD dulu ya sebelumnya ya. Oh iya sudah ada Bu. Udah ada kan? Saya nggak ngeh Bu, kelompok 1 ada 2. Iya Bu ya. Siap-siap ya, presenter ya, siapa yang mau bicara, menyajikan. Oke, bismillah. Oke, mungkin kelompok 1 boleh langsung. Silakan. Oke, saya langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Viola masih di tengah masih di pinggir jalan kan ya? Iya Ibu, jauh gerejanya Ibu. Saya sudah di kota soalnya. Sudah sembari jalan, apa dalam mobil, apa gimana? Di jalan Ibu naik motor. Lagi naik motor? Maksudnya singgah Ibu, singgah di pinggir jalan. Oke. Ya, silakan. Iya. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan dan teman-teman saya mengenai respon imun tidak spesifik dan spesifik berdasarkan agen penginfeksi. Next, Noval. Ya, mekanisme imunitas terhadap patogen. Ada beberapa mekanisme pertahanan tubuh dalam mengatasi agen yang berbahaya di lingkungannya, yaitu yang pertama pertahanan fisik dan kimiawi yang terdiri dari kulit, sekresi asam lemak dan asam laktat melalui kelenjar keringat dan sebasea, sekresi lendir, pergerakan silia, sekresi air mata, air liur, urin, asam lambung, serta lisosim dalam air mata. Yang kedua, simbiosis dengan bakteri flora normal yang memproduksi zat yang dapat mencegah invasi mikroorganisme seperti lactobacillus pada epitel organ. Yang ketiga, innate immunity, dan yang terakhir imunitas spesifik. Selanjutnya, respon imun pada fungi. Next. Di sini ada respon imun pada infeksi jamur Aspergillus. Seperti pada umumnya infeksi oleh organisme lain seperti bakteri dan parasit, respon imun terhadap jamur terdiri atas respon alamiah dan juga adaptif. Nah, di sini ada respon imun alamiah berperan sebagai barrier pertahanan pertama yang melawan masuknya patogen ke dalam tubuh. Kemudian respon imun adaptif merupakan mekanisme lanjutan dari respon imun alamiah untuk dapat mengeradiksi patogen di dalam tubuh. Produk akhirnya pada respon imun adaptif adalah terbentuknya sel memori terhadap antigen spesifik. Nah, infeksi Aspergillus pada host diawali dengan inhalasi Conidia Aspergillus dan internalisasi ke dalam sel host. Sebagian besar Conidia yang masuk dalam saluran nafas bagian atas dapat dieliminasi oleh gerakan silia epitel pseudocolumnar kompleks. Respon untuk menghindari sistem eliminasi oleh host terjadi melalui produksi protein tertentu. Aspergillus fumigatus mampu mensintetis protein gliotoksin
pemagilin, serta asam helpoik. Nah, stop dulu, Viola ya. Ibu, mohon maaf Ibu. Ya, ini buat semuanya ya. Ini kalau nama ilmiah itu, nama latin nih untuk makhluk hidup itu, kalau hurufnya tegak, maka digaris bawahi ya. Baik Ibu. Yang pertama namanya apa? Nama genus. Yang kedua ini genus atau disebut nomenatum specificum. Jadi di garis bawah, tapi terpisah fumigatus. Jadi di tengah-tengah spasi ini nggak boleh ada garis. Hurufnya tegak. Atau biar gampang di italic aja. Nggak usah pakai garis. Ya. Semuanya itu ya. Oke, next. Oke. Aspergillus fumigatus mampu mensintesis protein glycoxin, pemagilin, serta asam helpoik yang mampu menghambat pergerakan silia serta memfasilitasi proses internalisasi konidia pada sel endotel dan sel epitel. Ibu, mohon maaf Ibu. Ya, kenapa? Saya sudah mau ke gereja Ibu, soalnya sudah dari jam 5 tadi sebenarnya Ibu. Oh, ya udah gantian sama teman kamu siapa? Ya, terima kasih Bu. Ya. Izin live Ibu. Sama Pak Rusdi izin. Enggak sama saya. Pak, mohon maaf Bapak. Ya, ntar saya izinin. Di gereja ada apa, Viola? Ada ibadah pekan penginjilan Ibu. Oh, oke. Ya, silahkan Viola. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ya, next siapa nih? Nona. Silakan Nona kali. aja. Ibu mohon maaf Bu, soalnya nggak ngerti ininya, nggak dikasih tahu dari awal. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Selanjutnya tahap yang paling pertama dari aktivasi imun ini terhadap konidia adalah tahap pengenalan molekul permukaan yang khas antara sel imun atau makrofag dengan konidia. Konidia yang masuk ke dalam jaringan tubuh host dapat dikenali melalui struktur patogen asosiat molekular pattern atau PAM khas yang tidak dimiliki oleh organisme lain. Makrofag. Oke, Nona, berhenti dulu. Nona, Ya, PAM ini nama lainnya apa sih yang dimaksud PAM? Antibody atau antigen, Nona? PAM ini ada di mana sih? Ada di antibody atau di antigen? Ini kan PAM. ada di antigen ya, Bu. Ya, good. Ya, gitu dong. Ya, jadi coba ya, lihat Nona ya. Jadi benar nih, PAM ini ada di antigen. Khas yang tidak dimiliki oleh organisme lain. Ini maksudnya organisme lain punya PAM juga, tapi PAM yang konidia yang lagi dibicarakan itu berbeda dengan PAM yang ada di konidia spesies lain, apalagi di organisme lain. Kayak gitu Nona maksudnya ya. Nona? Ya, Bu. Ya, oke, next. Boleh dilanjut ya. Makrofag akan mengenali struktur PAM. Ini kayak susah ya dari yang di atas. Ya, PAM ke PAM konidia melalui pattern recognition receptor atau PRRS yang spesifik. Terdapat dua bentuk PRS yaitu bentuk yang melekat pada berarti ini ada tipe ya Nona ya? Iya Bu. Ini tipenya aturan P yang kedua R ya. Ya, next. Next. Oke Bu. PR. Belum. Maksudnya belum selesai novelnya. Itu juga tipe juga tuh Nona bawahnya. Typo. Terus kemudian terdapat dua bentuk PPRS, yaitu bentuk yang melekat pada permukaan sel serta bentuk yang disekresikan. PPRS yang melekat pada permukaan sel imun antara lain toll-like receptor atau yang biasa disebut TLRS, kemudian menin binding lectin atau MBL, kemudian
dan C-type lacking receptor atau CLR yang biasanya bisa ditulis dengan dektin 1, min 1. TPRS yang terdapat dalam bentuk sekresi antara lain Sorry Nona, ini kamu sebut apa nih? PPRS ini yang setelah dektin 1. P? Dari Setelah dektin 1. Oh, ya PRRS. P? Ya. PRRS. Ya, bagus. Terus? Ya, lanjut, Nona. Oke, kemudian PRRS yang terdapat dalam bentuk sekresi antara lain langsurfaktan protein A dan D, atau biasa bisa ditulis ST min A dan ST min D. Boleh di next. Ya. Selanjutnya ini PRRS yang spesifik akan mengenali struktur yang terdapat pada permukaan dinding sel jamur. CLR merupakan kelas mayor PRRS yang berperan penting dalam respon imun terhadap jamur. Dua subtipe CLR yang berperan penting dalam proses ini antara lain CLR2 dan CLR4. CLR2 ini berperan penting untuk mengenali struktur zimosan fosfolikomanan serta glucuronioxilomanan atau GXM pada dinding sel jamur. CLR4 ini berperan penting untuk mengenali struktur glucuronioxilomanan dan Kemudian dektimin 1 akan mengenali struktur beta glukan, sedangkan ketiga bentuk PRRS yang tersekresi yaitu ada SP4, SPA, SPD, dan MBL. Ini akan mengenali gugus karbohidrat pada permukaan jamur. Boleh di next, Nova. Ini adalah mekanisme. Ibu mohon maaf saya tidak gambar. Ada ini seperti keterangan yang di samping itu. Ini adalah gambar pengenalan antara PRRS dengan struktur PAM yang akan menginduksi berbagai proses imun dalam rangka mengeliminasi patogen. Pengenalan PAM ini melalui dektin 1, kemudian TLR2 dan TLR4 yang akan meningkatkan pembentukan proinflamatori tumor nekrotik faktor alfa atau TNF min. Oke, Nona. Nona, ini kan di gambar itu ada PAM ya. PAM ini dapat ada angka S, ada S kan belakang Nona, PAM. Itu kan dia jamak ya. Ini buktinya antigennya ada 3. 1, 2, 3 ya kan. Nah, yang ditanya, ini yang di bawah garis ini tuh apa sih yang dimaksud di bawah garis ini nih? Ini kan ada garis Nona yang dektin, TLR2, TLR4. Ini garis apa ini maksudnya? Menandakan apa ini? Novel coba di kursornya digerak-gerakan yang saya maksud garis yang menghubungi dektin 1, TLR2, TLR4. Nah, ini garis apa? Ya, itu ada garis panjang kan? Itu garis itu menggambarkan, menyimbolkan apa sih Nona? Itu kalau nggak salah itu yang sinyal apa sih? Bukan, Novel, garis yang panjang itu, garis yang panjang, garis horizontal itu, lurus panjang dari kiri ke kanan. Nah, itu garis apa tuh, Nona? Itu menunjukkan itu ini bukan, Bu. Jalur ininya. Jalur
jalur untuk protein sama selnya. Jangan naik turun Nova. Jadi dia Yang menghubungkan ya Bu. terus dari kiri ke kanan. Nah, Itu ya tuh. TLR mungkin ya. TLR-nya kan ada tuh yang hitam tuh TLR. TLR-nya TLR4-nya segitiga. Maksudnya akan menerima antigen yang bentuknya segitiga gitu kan. Cuman garis yang tadi Nova, coba Nova, kursor. Nah, itu garis apa tuh? Terus ya Nova. Apa itu? Itu menunjukkan permukaan selnya kita, sel imunnya kita. Itu kan si dektin 1, TLR2, TLR4 itu kan reseptor yang terdapat pada permukaan selnya si sel kita, sel host yang menerima antigen si PAM ini gitu. Ya. Nah, itu ada bacaan. Coba Nova disorot sitoplasma, nukleus. Nah, kalau nukleus itu jadi garis kedua yang agak melengkung, coba lihat Nona. Silakan Nova. Nah, ini adalah membran nukleusnya, iya kan? Kan Nona? Iya Bu, itu membran. Jadi sampai adanya, jadi proses sitoplasma itu yang di mana aja proses sitoplasma? Nova coba. Proses sitoplasma itu antara garis horizontal sama garis melengkung ini. Itu sitoplasma, terjadi di sitoplasma. Oke, next. Selanjutnya, pengenalan PAM ini melalui SPMA dan SPD berperan penting untuk meningkatkan kemotaksis fagositosis. SPD itu sarjana pendidikan ya Nona? Itu nggak dikasih min Bu kayaknya. Apa? Iya. Ada sebelumnya, ada di slide sebelumnya. Iya sebenarnya. Ya. Iya. So sebut SPD ini banyak. Ini semuanya SPD. Kamu SPD semua. Next. Terus baca. Oksidatif healing, kemudian serta aglutinasi konjudia. Selain itu, pengenalan antara PRRS dengan struktur PAM ini juga berperan penting dalam peningkatan sekresi kemokin makrofag inflamatori protein atau yang biasa disebut MIP dan protein antimikrobial. Oke. Nona, ini MIP ini ya. Ini berarti apakah dia juga golongannya sitokin nggak sih? MIM ini? Tapi ini kan protein. Iya, sitokin itu protein. Nah, ini MIM termasuk dalam jenis sitokin nggak? Kan ini disebut kemokin. Kemokin sama sitokin sama nggak, Nona? Kalau sitokin sama kemokin itu beda bukan sih? Kan kalau sitokin itu kan yang buat menghancurkan sel yang terinfeksi kan, Bu? Yang nanti dianya itu. Saya reminder ya. Jadi sitokin itu adalah protein terlarut yang dapat larut ya, yang dihasilkan oleh sel-sel imun kita. Nah, sitokin itu ada beberapa jenis. Ada interleukin, ada kemokin, contohnya kemokin itu contohnya MIP nih. Ya, jadi sitokin itu ada interleukin, contohnya ada kemokin, ada tumor nekrosis faktor, ada interferon. Kayak gitu Nona ya. Jadi kemokin itu masuk dalam jenis sitokin. Ya, lanjut. Baca ulang deh. Selain itu, ya, selain itu kemokin ini juga berperan penting untuk menginduksi diferensiasi neutrofil dan monosit menjadi makrofag. Next. Dah, gantian siapa satu lagi kelompoknya? Ini Viola. Viola. Vika. Ya, setelah Vika.
Ayo. Mau pulang cepat Terdengar lagi. dengan jelas? Ya, jelas. Ya. Ya. Selanjutnya respon imun pada bakteri. Boleh lihat. Ini ada bakteri ekstraseluler, di mana bakteri ekstraseluler Nah, suaranya kecil lagi tuh, Viola. Evika. Cek. Oke. Oke, bakteri ekstraseluler ini yaitu bakteri yang bereplikasi di luar sel dalam sirkulasi di jaringan ikat ekstraseluler dan di berbagai jaringan. Nah, pada infeksi oleh bakteri ekstraseluler ini, inang akan memicu serangkaian respon untuk memerangi patogen dan mencegah penyebarannya. Boleh di next slide. Ya, berikutnya mengenai bakteri ekstraseluler, yaitu mekanisme utamanya untuk respon imun bawaannya membasmi bakteri melalui aktivasi sistem komplement, fagositosis, dan respon inflamasi. Adapun jalur alternatif dan lektin dari sistem komplement berpartisipasi dalam opsonisasi bakteri dan mempotensiasi fagositosis. Untuk melakukan fagositosis yang benar, aktivasi beberapa reseptor permukaan dalam fagosit seperti reseptor scavengers, mannose, dan TLR itu diperlukan dalam jalur alternatif dan lektin. Kemudian ada lipopolisakkarid. Sebentar, Vika. Ini kok ada mannose di sini? Maksudnya apa? Ya, jadi itu mannose itu reseptor yang nantinya membantu permukaan itu, Bu. Nah, oke, yang lainnya ya, coba lihat Nona sama yang lainnya juga. Coba perhatikan, seperti reseptor scavengers, reseptor manosa gitu tadi bacanya ya. Jadi sini mannose adalah reseptornya, berarti adalah lectin. Vika, jelas ya? Jadi bacanya di depan. Vika lagi di daerah mana sih, Vika? Iya, Ibu, di rumah lagi ada hujan gede, Ibu. Jadi gitu. Oke. Jadi gitu. manosa di sini bukannya si manosa, baca depannya reseptor manosa, berarti lectin. Reseptor. Ya. Iya, reseptor. Oke, baik, Bu. Kalau scavengers ini bukan scavengers, tapi reseptor scavengers. Dan ya, Bu. R, berarti ini LR-nya reseptor nggak ini maksud? Reseptor LR yang dimaksud di sini nih. Reseptor, Bu. Bukan, kan udah kata dan. Jadi ini reseptornya masuk ke sini. Ya, TLR bukan reseptor TLR. Ya, next. Ya, Bu, baik. Terus kemudian ada lipopolisakkarida dalam dapat gram negatif dapat mengaktifasi komplement jalur alternatif tanpa adanya antibodi. Boleh di next slide. Berikutnya itu ada mekanisme dari sistem imun bawaan melalui jalur fagositosis. Jadi pada protein imun seperti protein antibodi nantinya akan berisikan dengan protein komplement dan bakteri yang terobsolinisasi inilah yang akan dilapisi dengan molekul yang dikenali dan ditangkapi oleh sel fagosit. Kemudian fagosit yang diaktifkan itu akan menelan dan menghancurkan bakteri yang terobsolinisasi melalui proses yang disebut fagositosis. Kemudian melalui imunitas yang diperantarai oleh sel itu ada bakteri yang ditelan selama fagositosis ini dapat menghindari pembunuhan fagosit untuk bertahan hidup dalam sel. Nah, jadi makrofag ini nantinya adalah target yang ada dalam kompartemen bakteri yang tidak dapat dideteksi oleh komplement atau antibodi nantinya akan dieliminasi dengan respon yang diperantarai oleh sel. Dan makrofag ini disebut dengan sorry, kayaknya Nona aja deh. Vika lagi jadi, silakan dilanjut Nona, tolong. Tolong Nona dilanjut.
lanjut dari mana ini? Dari yang Dari iya, sini aja deh. Dari- proses itu. Aduh. Jangan aduh, itu kan capek. Jadi di Novel sini dong. ada bakteri. Iya, Kak. Iya. Jangan Vika deh. Vika kayaknya lagi bermasalah tuh gara-gara hujan. Nona aja, Nona. Bu, bentar, Bu. Hmm. Ya, ini adalah makrofag, sel makrofag, kemudian ada si bakterinya. Nah, saat si sel bakterinya masuk dan di sama kayak virus, bukan virus, reaksinya Kenapa? sama kayak virus yang menginfeksi sel, bukan, Bu reaksi? Coba kencang suaranya. Saya kok nggak dengar. Kenapa, Nona? Maksudnya reaksi. Gini. Sorry. Ini Vika speakernya dimatiin dulu sebentar. Jadi nggak kedengeran kita. Vika speakernya matiin udah. Oke, ya Nona. Ya, Ibu, maksudnya itu saat bakteri masuk ke dalam sel itu mekanismenya itu sama kan kayak yang virus atau tidak ya? Ini yang kamu lagi bicarakan fagositosis apa imunitas dari perantai sel? Fagositosis, Bu. Ya, sama. Oke, jadi pertama si virus masuk ke dalam kamu jangan ngomongin virus, ini slide-nya kan bakteri, Nona. virus. Astagfirullah, mohon maaf, Ibu. Aduh. Jadi saat bakteri masuk, dia akan menempel di makrofag. Nah, makrofag yang telah menempel itu sama kayak ini bukan, Bu? Ada enzim ACE. Kan yang sebagai reseptornya, Bu. Ya, bukan, Bu? Ya, tapi yang enzim ACE2 itu kan virus ya. Ini kan bakteri. Kamu lihat aja gambar ini. Kamu sebutkan apa yang ada di gambar ini gitu. Apa yang kelihatan di gambar ini itu. Jadi di sini terdapat bakteri komplemen yang dilepas, kemudian menempel. Bakteri yang coba Noval ditunjuk bakteri opsonized with complement. Nah, itu artinya bakteri yang sudah diopsonisasi. Opsonisasi itu berarti dari selubungi ya oleh komplement. Nah, jadi bakterinya itu biru ini, Nona, dan yang kayak benang ini dia. Berarti ini bakteri berflagel. Nah, komplementnya yang warna apa itu? Yang warna kuning. Itu. Warna kuning. Nah, terus ke bawah lagi, Noval. Si makrofag punya reseptor komplement. Tunjuk, Noval. Nah, makrofag ini punya reseptor komplement. Akibatnya nanti, kan si bakteri itu kan udah diselubungi oleh komplement. Nah, jadi yang bagian yang kuning, mana Nova? Bagian kuning yang tadi komplemennya menempel di permukaan bakteri itu akan diikat oleh reseptor komplement yang ada di permukaan sel makrofag. Nah, itu dia yang ditunjuk itu sekarang sama si Nova. Ya, dilanjutin coba cerita saya tadi, Nona. Oke, setelah diikat komplemennya, iya sih komplemen dari bakterinya. Itu komplemen dari punya bakteri apa punya host, Nona? Punya kita? Komplemen itu punya ini si bakteri. Enggak. Jadi ini sebenarnya peristiwanya udah bukan dari awal. Jadi ada bakteri, terus diikat oleh komplement. Jadi nggak hanya antibodi yang bisa berdekatan dengan sel patogen, tapi komplement juga bisa, gitu. Ya, ini gambar lagi menunjukkan jika bakteri diselubungi oleh komponen komplement.
Gitu. Ya, terus lanjut. Ceritanya apa yang kamu lihat? Ya, silakan Nona. Ini kan bakterinya udah, jadi setelah bakterinya itu diselubungi oleh komplemennya fagosit, si inangnya, Bukan maka komplemennya si fagosit, komplemen aja gitu. makro Fagosit cuma punya resep komplemen. buat komplemen. Ya. Bentar. Komplemen. Nona jangan lihat bacaannya, lihat gambarnya aja Nona. Lihat aja gambarnya. Baik Bu, melalui fagositosis, protein imun ini dia itu sama kayak protein komplemen dan antibodi itu berikatan di permukaan dari awal ya Bu ya. Dari permukaan. Ini di gambar gak ada antibodi ya? Dia nggak ngomong antibodi Nona. Oh iya Bu. Di permukaan bakteri, kemudian melalui proses yang mana disebut itu opsonisasi. Saat proses tersebut, bakteri ini yang telah teropsonisasi ini dilapisi dengan molekul yang dikenali kemudian ditangkap oleh sel fagosit. Nah, setelah sampai di sel fagosit ini akan diaktifkan dan menelan bakteri tersebut dan menghancurkan si bakteri tersebut sehingga dia mengalami teropsonisasi melalui proses yang mana disebut fagositosis. Ya, bukan? Nah, setelah bakterinya dicerna oleh proses fagositosis, mereka juga akan membunuh mereka juga akan dibunuh oleh proses yang terjadi di dalam sel tersebut dan dipecahkan oleh fragmen kecil oleh enzim. Fragmen kecil dibunuh di dalam sel dan dipecahkan menjadi fragmen kecil oleh enzim. Kamu jangan bilang dibunuh dong, kayak manusia aja dibunuh. Ya, maksudnya dibunuh, maksudnya dilisis. Dieliminasi gitu ya. Jadi eliminasi. Boleh di-next. Selanjutnya bakteri ekstraseluler. Kekebalan humoral mempunyai peran penting dalam respon kekebalan spesifik terhadap bakteri ekstraseluler. Lipopolisakarida merupakan komponen yang paling imunogenik dari dinding sel atau kapsul mikroorganisme, serta merupakan antigen yang thinmus independen. Antigen ini dapat langsung merangsang sel limfosit B yang mana menghasilkan imunoglobin atau biasa disebut IgM. IG dalam kurung, kemudian M, spesifik yang kuat. Ada tiga mekanisme efektor yang dirangsang oleh IgG, kemudian IgM, serta antigen permukaan bakteri. Adapun tiga mekanismenya yaitu satu, opsonisasi bakteri oleh IgG, serta peningkatan fagositosis dengan mengikat reseptor pada monosit, makrofag, dan neutrofil. Kemudian yang kedua itu menetralisasi toksin bakteri oleh IgM dan IgG untuk mencegah penempelan terhadap sel target serta meningkatkan fagositosis untuk eliminasi toksin tersebut. Kemudian yang ketiga itu
mengaktifasi komplemen oleh IgM dan IgG untuk menghasilkan mikrobisit MAC serta pelepasan mediator inflamasi akut. Oke, Nona, ini di poin nomor 3, yang antibodi itu yang mana? IgM, IgG atau MAC ini yang merupakan antibodi? MAC ya, Bu? Bukan. Jadi antibodi itu nama lainnya adalah imunoglobulin. Nah, dia ada kelas-kelasnya, imunoglobulin M, imunoglobulin G. MAC ini apa? Coba tadi saya sudah jelaskan, Ti. Kan tadi kan disuruh revisi kan, kelompok 1 kan, untuk produk sistem komplement itu ada 3. Di antaranya MAC. Apa tuh singkatan MAC? Atau dia berupa apa sih nih MAC ini fungsinya gitu? Oh, yang nyelektin ya, Bu? Yang apa? Bukan punya lektin. Kan tadi udah dibilang ini produk 1 dari 3 produk akhir sistem komplement. MAC singkatan dari apa, Nona? Membran attack complex. Nah, iya, membran attack complex. Gak ada kata, dia bukan antibody. Ya, dia kompleks. Kompleks yang menyerang membran sel. Kan membran attack complex. Jadi dia kayak bomnya itu. Ya, lanjut. Jangan lupa Nona ya, antibody itu sama imunoglobulin sama. Ya. Selanjutnya ini ada mekanisme bakteri. Dengar suaranya belum? Sudah. Oke, baik. Maaf ya, Bu. Pertama, ini udah sampai di bakteri intraseluler. Nah, jadi bakteri intraseluler ini dalam respon imun bawaannya terhadap bakteri intraseluler terdiri dari sel fagosit dan sel NK yang nantinya akan interaksi dengan sitokin. Ini tuh interaksinya diantaranya dimediasi oleh sitokin. Nah, pada gambar ini ada dimediasi oleh interleukin 12 dan interferon ya, Bu, interferon gamma. Nah, untuk adaptive immunity-nya ini memerlukan bantuan dari sel T untuk mengaktifkan fagosit dalam mengeliminasi mikroba. Selanjutnya, jangan lama-lama jedanya. Selanjutnya respon imun pada virus ini sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu. Respon imun pada virus itu pada umumnya itu sama, terdiri dari respon imun alamiah sama respon imun adaptif. Itu jelasnya nggak nyampe. Ya, bagaimana? Bentar, maaf, laptop mati. Jadi kalau respon imun alamiah ini dia tuh seperti yang waktu di awal-awal penjelasan pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan sama Bu Erni juga. Kalau respon alamiah itu dia sebagai bentang pertahanan awal gitu. Nah, saat dianya respon imun alamiah ini diserang oleh patogen atau virus, si respon imun ini akan menyerang. Namun apabila respon imun ini menyerang si sel si patogennya masuk dan ada patogen yang berhasil keluar dari yang berhasil tidak berhasil tidak berhasil dibunuh oleh sel sitoksis dan sel sitoksis dan sel NK atau natural killer. Jadi si patogen yang berhasil itu dia akan keluar. Nah, saat dia berhasil keluar,
respon imun adaptif ini akan berperan di situ. Nah, dia berperan karena dia ini kan merupakan proses lanjutan dari respon imun alamiah. Nah, di sini tuh si respon imun adaptif ini dia yang akan menyerang si patogen tersebut. Saat dia menyerang itu si respon imun adaptif ini dia akan mengaktifkan sel beta untuk membuat sel memori dan sel antibodi agar saat si patogen itu apabila menyerang lagi sel tersebut sudah punya antigen yang spesifik dengan patogen tersebut. Mungkin seperti itu. Boleh di next. Ini adalah mekanismenya, mekanisme respon imun pada virus. Di reaksi A itu adalah respon imun bawaan. Nah, pada reaksi A itu apabila ada virus yang berhasil lolos, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kan ada virus itu masuk ke sel itu sebelum sampai ke sel NK, sampai ke dalam inti sel itu kan dia harus melewati sel T dulu kan. Nah, di sel T itu baru kalau dianya berhasil lolos, baru si sel NK-nya ini yang turun tangan istilahnya begitu. Nah, saat si virus tersebut ini berhasil lolos, si sel NK ini kerjanya tuh sama kayak si sel T sitokin, yaitu untuk membunuh sel yang terinfeksi. Nah, sel NK ini tuh dia akan jalan gitu di sekeliling daerahnya sel di atas membran, di membran sel tersebut. Nah, saat dia jalan, si sel NK ini melihat bahwa ada apa namanya MHC yang lebih mempresentasikan MHC-nya itu sedikit gitu. Nah, jadi sel NK ini sudah tahu gitu kenapa nih sel MHC ini lebih sedikit menampilkan kerjanya itu lebih dari kurang normal dari kerja biasanya. Jadi si sel NK ini dia akan melepaskan zat racun juga. Nah, zat racunnya itu interferon gamma atau yang disingkat di situ ada INFY. Nah, di sini itu si sel NK ini dia memproduksi banyak sel interferon gamma ini untuk dengan tujuan agar si sel ini zat beracun ini yang dilepas dari si sel NK ini bisa untuk langsung membunuh sel yang telah terinfeksi virus tersebut. Itu di mekanisme respon imun bawaan. Nah, kalau yang di bagian B ini adalah respon imun di mana tubuh memproduksi sel memproduksi antibodi yang ditujukan kepada antigen virus. Nah, di sini langsung dari sel TCD8, jadi kita dari awal yang dari sel TCD4. Nah, mulai dari awal kan sudah di sini nih, sudah di respon imun bawaan. Nah, di sel TCD4 ini dia akan jalan lagi, terus dia mengenali antigen yang masuk di respon di sel tersebut. Nah, dia mengenali, kemudian karena dipresentasikan terus kan tubuh itu gimana sih menjelaskan? Sel TCD4 ini dia akan mengenali. Ya, Bu. Bentar, Bu. Jadi sebelum ke sel TD8, mulanya itu dari sel TD4 dulu, sel TD4 plus yang akan mengenali antigen yang telah
direpresentasikan oleh molekul MHC2 di permukaan APC, Bu, atau yang biasa disebut sebagai antigen presenting cell, ya, Bu. Ya. Nah, setelah dia kenali molekul yang sudah dikenalkan oleh MHC2 ini di permukaan APC, sel CD4 ini akan MHC2 apa MHC1? Itu satu tuh. MHC. Gambarnya satu. Iya, MHC1, mohon maaf. MHC1. Nah, sel TCD4 ini sudah kok ini CD-nya CD8 yang digambar? Iya, CD8. Iya, Ibu. Jadi maksudnya saya ngejelasin dari CD4 sampai bisa dapat CD8. Iya, oke. Ya, terus? Iya, Bu. Jadi saat sudah ya, Bu. Ya, terus? Oke, Bu. Baik. Nah, saat sel TCD4 ini sudah mengenali antigen tersebut, dia akan berfungsi gitu atau akan bekerja. Nah, saat bekerja langsung itu, di sel TCD4 ini juga langsung akan mengaktifasi makrofag antigen yang spesifik, kemudian mengaktifkan juga sel beta, sel B, kemudian serta mengaktifasi sel T CD8+ yang bergantung pada sitokin. Nah, setelah sel CD8+ yang tadi sudah diaktifkan, dia akan mengeliminasi sel yang sudah terinfeksi virus tersebut. Nah, setelah dia menghancurkan sel yang sudah terinfeksi tersebut, dia akan sel TCD8 ini akan mensekresi sitokin seperti TNFA dan INFY, atau TNFA itu tumor nekrosis faktor A, yang mana ini berperan dalam pertahanan tubuh saat terinfeksi virus. Kemudian kalau INFY itu yang interferon gamma, yang mana ini sitokinnya itu berperan dalam kekebalan tubuh juga. Ini vertebrata. Boleh next. Ini respon imun pada infeksi virus COVID-19. Ini bisa teman-teman baca. Soalnya ini hanya taksonomi. Oke, boleh di next. Baik. Apa itu? Iya, ini adalah mekanisme. Ya, mekanismenya itu di sini terlihat ada SARS-CoV-2 atau COVID-19, kemudian ada SARS-CoV-2 atau apa? Apa, Nona? Atau Nona, SARS-CoV-2. SARS, ya, Bu, itu COVID-19 bukan? Apa namanya? Iya kan. Kita jangan bilang SARS atau COVID-19, karena COVID-19 itu nama penyakitnya. COVID itu D-nya itu singkatan dari disease, ya. Oke, next. Baik, Bu. Nah, di sini terlihat ada virus SARS-CoV-2, kemudian ada enzim reseptor atau AZE, kemudian di sini virus itu kan masuk melalui udara. Nah, dia masuk melalui udara karena ini SARS-CoV-2 itu selalu menyerang sistem pernapasan. Jadi SARS-CoV-2 ini dia menempel di permukaan paru-paru, bukan hanya menempel di permukaan paru-paru, karena di setiap sel itu, di setiap permukaan sel itu terdapat
apa namanya reseptor enzim angiotensin atau konvertin yang biasa disebut disingkat sebagai reseptor AC2. Nah, karena virus SARS-CoV-2 ini mempunyai protein yang bentuknya itu seperti paku atau spike. Nah, virus ini SARS-CoV-2 ini punya kedekatan dengan kedekatan yang kuat, afinitasnya itu dengan AC2 ini tuh kuat sehingga si reseptor itu mudah untuk si SARS-CoV-2 ini mudah untuk menempel pada si reseptor tersebut. Nah, setelah dia kenapa dia mudah tertempel, karena si SARS-CoV-2 ini SARS-CoV-2 ini dia sudah mengenali sel inang tersebut. Jadi Terus? Kemudian dia akan masuk ke sel inang. Nah, SARS-CoV-2 ini masuk, dia akan saat berada di dalam sel ini, virus ini dia akan mengganggu langkah pekerja respon imun bawaan, di mana jadi respon imun bawaan ini dia tidak bisa tidak aktif, susah untuk mengenali atau menerjemahkan RNA dari si SARS-CoV-2 ini. Nah, karena telah terganggu respon imun ini terganggu, dia akan mengaktifasi endosomal RNA sensor ini akan karena dia mengganggu proses penerjemahan RNA ini, endosomal RNA sensor ini akan melepaskan IRF3. Nah, diketahui IRF3 itu adalah interferon regulasi faktor atau yang merupakan faktor pengatur interferon. Nah, setelah dilepaskannya interferon IRF3 ini, setelah dilepaskan, si sel hati, jaringan hati ini juga akan melepaskan NF-kB dari sel hepatositnya. Nah, sebagai jalur untuk pensinyalan produksi IF1. Nah, selanjutnya setelah jalur pensinyalannya diproduksi produksi IFNTP1, selanjutnya akan mengaktifasi start hilir IFN atau INF-NAR. Boleh di sekian dari kelompok kami. Ibu boleh izin tanya tidak, Bu? Ya, silakan. Apa? Iya, yang mekanisme virus itu saya belum begitu mengerti sekali, Bu. Jadi masih gimana ya? Mekanisme apa? Yang virus sel terinfeksi virus. Nah, dia mekanisme. Soalnya itu di jurnalnya tuh muncul kayak begitu saja tuh, penjelasannya hanya begini, jadi cari-cari lagi tuh susah. Ya, tidak ada penjelasan bagaimana si COVID ini masuk gitu. Ini lihatnya di buku terjemahan atau di textbook, Rona? Di jurnal, Bu. Apa judulnya? Kayak bentar, Bu. Yang di-share sama. Bentar ya, Bu ya.
Ya, yang kayak gimana, Nona? Apa judulnya? Judulnya itu Host Immune Response and Immunobiology of Human SARS-CoV-2 Infection. Kok nggak ada penjelasan sih? Itu Bu judulnya. Mestinya sih ada penjelasan ya. Iya, penjelasan tapi itu yang tadi saya itu di bawah. Namanya Mungkin apa namanya? bisa dikirim di chat kali ya Ya, Iya. judulnya. nggak maksud yang nggak jelas itu Kak, yang nggak jelas mekanismenya begitu ya? Iya Ibu, mekanismenya itu. Cara dia nempel terus kan biasa kalau Ibu sama teman-teman yang lain itu kan dia ada punya proses-proses sampai bisa ke sini. Nah, proses-prosesnya itu nggak dijelasin gitu. Jadi nggak mengerti. Oke, kalau gitu silakan kasih lihat kirim aja ke Ibu. Ya. Sudah saya kirim. Oke. Nanti dibacain di WA Group. Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan Noval di ini jadi moderator. Baik, mungkin teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada materi yang masih belum jelas dari pemaparan materi kelompok 1? Sepertinya tidak ada, Bu Erni. Ya, udah. Itu selesai ya. Ya. Jadi udah siap ya buat ngetes 2 minggu lagi gitu. Oke. Pak Rusdi. Punten Bu Erni sudah selesai ini ya? Udah selesai, alhamdulillah. Pak Rusdi yang membuka tadi ya, Pak Rusdi dah yang nutup. Namanya nutup korden, Bu. Wah, kok hilang Pak? Oh. Sudah selesai Bu Erni ya? Iya, sudah Pak. Jadi pekan depan masih presentasi satu kelompok lagi ya? Ya, satu lagi. Satu lagi baru nanti UTS. Ya. Baik, makasih Bu Erni, Bu Ninul, dan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.